Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli salli wa yassir li wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala bil-Qur'anil Karim wa astaghfirul qadim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Al-ayat. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. Al-hadits kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamba-hamba Allah yang beriman, calon-calon diyufullah, calon-calon tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan lanjutan mahasiswa yang tertunda kurang lebih selama 2 tahun yang sudah begitu lama, maka diantaranya dibangkitkan kembali, diingatkan kembali. Mudah-mudahan yang sudah kita pelajari dapat teringat kembali, karena waktu pelaksanaan keberangkatan ibadah haji sudah sangat mepet sekali. Dengan harapan mudah-mudahan niat para bapak tidak berubah. Niatnya semata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin disebut Pak Haji, ingin disebut Ibu Haji, tapi hajinya lillah. Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yauma waladatu ummuh. Barang siapa yang haji lillah semata karena Allah, tidak rompas, tidak bicara kotor, tidak bertengkar, nanti akan pulang ke Indonesia bagaikan bayi yang baru dilahirkan, bersih, putih, tapi niatnya apa bedanya kayak sholat? Bapak Ibu ada yang ngiming-ngiming nggak? Sampai anak satu waktu sholat tak bayar, sih bayar 100.000. Ibu bapak sholat ada yang bayar nggak? Ada yang bayar nggak? Nggak ada. Tapi bapak ibu karena sholat itu kewajiban, nggak ada yang bayar, ibu ikhlas melaksanakan sholat. Di dalam doa kita sering ibu baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Bukan sholat kita karena ingin dilihat mertua, ingin dilihat tetangga rajin banget sholat. Tapi kita sholat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan.
Sholatnya semata karena Allah. Ini haji pun begitu. Niatnya hajinya lillahi ta'ala. Iki udah duwe kebun tak dol wae pun Bali aku disebut Pak Haji. Marah banget. Sekali beneran duwe kebun ra apa-apa seperti berarti tidak putih Pak Haji wah wis marah tenan aku ya Allah. Begitulah balik di kebun. Di mana Kang Haji? No, mantap katanya aku. Oh ikhlas aku sekali pun kebun kejual kak. Balik aku Kang Haji, tanya kajian di jalan. Kang Haji, baik pasar. Oh, mantap. Padahal sebutan haji itu hanya luar. Yang menilai diterima dan tidaknya haji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keren banget. Pengen disebut haji. Pokoknya sama di sana mau ngapain saya yang penting saya ketahuan sama tetangga saya berangkat haji. Pulang dari sana pakai jubah putih, pakai peci haji, ditanya Pak Haji. Padahal di sananya haji tahu beres tahu enggak. Ini persoalannya. Yang kita luruskan niatnya dulu. Niatnya semata karena Allah. Karena Allah. Man hajjalillah. Barang siapa yang billah karena Allah. Saya pulang dari haji mau disebut haji kah? Serah. Mau disebut haji serah. Nah ini umpamanya. Bapak siapa namanya? Pak Eko ya. Pak Eko udah haji, pulang dari haji. Bapak ke kebun, biasa kebun. Mau kemana Pak Eko? Ke Bendung. Pak haji buat panggil Eko. Tetap aja dijawab ya. Sekali Bapak udah haji dipanggilnya misalnya namanya berarti tidak boleh Pak Eko dan harus haji buat Bang Eko Bismillah mawon ya. Terus dijawab mawon kula badhe kebon niku moto niku aku ngakon Pak Eko tapi Pak pun nesu karo apa yo sampean ora bagus haji bisa haji to. Oh wis, awak diundang selama tarane wong. Coba iso nek ketemu. Takon ya coba itu. Berarti tidak putih Pak Haji. Oh tak. Bisa ketemu mana? Assalamualaikum salam. Tidak putih Pak Haji. Ada lagi. Sampai kan orang duwe kopi yang dulu nama apa itu. Saking senengnya dipanggil Pak Haji, nawani gula, nawani kopi. Niku senes haji ini senes nila karena menunggu karena sebutan haji ya bismillah aja lah. Misalnya kau pagi di kampingan kemana kau jawab aja kerja karena berisan jauh saya tapi belum benar orang haji nggak selilah wah ini soal nama nganilai haji itu adalah Allah nggak seorang mati. Tadi nih kau sebutnya kau tenang lah. Anu kota haji ayo. Saya sering Pak. Namanya saya orang lapangan. Tausiah dan disampaikan oleh Bapak Rais. Terserah. Memang nama saya Rais Haji mah belakangan. Baru kemarin. Jadi jangan ada. Tapi ada yang protes Pak. Teman saya ada yang protes. Begitu haji udah 2 kali dipanggil namanya panggil membaca sih. Saya ini 2 kali haji 70 juta. Mana haji saya? Coba sini panggil saya. Ulangi lagi. Ya buang. Yang pembawa acara dok merah ditunjuk-tunjuk Pak. Nah ini jangan sampai terjadi. Karena disebut haji aja marahin orang. Gak usah. Lillahi ta'ala. Ini haji lillah semata karena Allah. Karena Allah. Sudahlah. Apa sih sebutan Nabi Muhammad kita tahu tuh tanggal 8 adalah 7 kali tanggal 7 tanggal 9 beliau haji. Nabi Adam juga begitu. Tapi pernah nggak dengar Bapak haji Nabi Muhammad? Pernah dengar nggak? Nabi manusia yang paling mulia udah haji, tidak kita pernah
Ususuan dilarui, ada dilarui. Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada nggak? Nggak pernah dengar. Tapi kita mah orang timur ya. Kalau sudah haji kan disebut haji protes yang luar biasa. Mudah-mudahan haji begitu di rumah itu. Ikhlasnya gangau. Mudah-mudahan kita saya boten sampai gila hormat karena boten disebut Pak Haji Bu Haji. Putih ya mana ya api ya sangi, coba ya sangi. Ya, nah sekali api mah berdua kau haji Pak Singut gede. Ngamin mah hatung lagi api nya hatung. Kau haji kemudian mah disebut kok. Ini sehaji lah. Di undangannya cuma mama meninggal, lainnya berarti setuju. Ini seru haji, jadi di undangnya lengkapi Haji Haidar. Jangan jadi persoalan, ya. Lillahi ta'ala semata dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sana nanti kalau kita lagi nunggu waktu tawaf itu yang namanya orang meninggal setiap waktu, Pak. Zuhur ada yang meninggal, asar ada yang meninggal, maghrib meninggal terus, isya ada yang meninggal, subuh ada yang meninggal, pengumuman meninggal terus. Apa kita dibolehkan untuk menyolatkan? Boleh, sunat salat di sana ikut salat jenazah. Kemudian kita tahu bahwa salat jenazah di sana itu dibawa ke Hijri Ismail. Jadi jenazahnya dibawa ditandu. Tarik. Saya pikir apa yang ditarik? Katanya torik itu jalan, minta jalan, jenazah mau lewat. Jadi karena orang kita mah kedengarnya dia tarik. Oh pasti ditarik, tarik. Torik. Nah, minta jalan, jenazah mau lewat. Dibawalah di depan sana kita sholat jenazah ikut. Sholat jenazah itu nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Ini sibuk ada undangan sholat jenazah cari sejadah. Kan lucu. Ini sejadah aku, kalau bapak, aku aneh undangan sholat jenazah. Kok enggak sejadah? Yo sholat, orang ruku ngadep tok. Cuma takbir ping papa. Nggih. Subhanallah. Tuh berangkatlah ke sana sholat jenazah kita ikut dengan imam, ya. Nah kemudian kalau bapak memang mau atau pengen ke depan, tempatnya pengen deket bener dengan Ka'bah, tapi yang sendirian aja. Mana yang sendirian? Yang sendirian. Tuhan. Misalnya kebagian kamu telat datang, bagian di luar. Nggak usah ngikutlah rombongan jenazah itu tadi. Tarik berapa? Maksudnya kamu supaya ikut rombongan sana, sampai ke sana tiba lagi. Karena ada teman saya, bagaimana saya mau ke sana? Kalau nggak, kalau di sini ikut ambulan lagi. Kalau kita ikut rombongan jenazah, nggak ada yang ngalangin. Disangkanya kita keluarganya yang ngirim jenazah sampai di sana, kita dekat Ka'bah betul. Bukan akal-akalan loh, tapi kita ingin numpangkan diri kita untuk hormat sama jenazah sana dan ingin sholat di dekat depan Baitullah pas, ya. Kita bukan akal-akalan, tapi memang kita ingin sholat di depan Ka'bah, ingin mengikuti rangkaian sholat jenazah, ikut ke depan. Kemudian di sana tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid, ya, namanya kita mau tawaf, tawaf. Ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu tidak ada hitungan. Mau 4, mau 5, mau 6, mau 8 terus sholat sunat mutlak. Itu dilakukan di kita di Masjidil Haram sebanyak mungkin, tidak masalah. Nah setelah kita sampai di Masjidil Haram, sudah sholat jenazah, kemudian
membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Terus setelah itu kita ada yang sepakat pulang kalau zuhur, sepakat pulang karena menunggu asar misalnya agak lama pulang. Yang mepet betul kalau asar sepakat nggak pulang, nyambung maghrib ke isya. Karena khawatir kalau kita pulang dulu kesananya ketinggalan dan tidak kebagian tempat di dalam. Kita sudah kebagian di luar, jauh ke Baitullahnya. Nah ini pendidikan haji ini adalah yang harus direalisasikan di kampung kita. Kita berangkat sholat zuhur di Mekah di jam 10, jam 10 setengah 11. Kalau berangkat setengah 12, nggak setengah bagian tempat kau orang mati jangan Allah apa cari komati ya. Can kalau dulu doa. Kita sudah di sini sudah azan di masjid kita. Kita masih leha-leha nonton TV. Kata ibunya, udah Pak, belum komat kan? Di sana itu 1 jam sebelum kita sudah ada di tempat. Tangriki Pak, nek durung komat durung lungo. Nah, ini yang harus kita terapkan. Pendidikan di haji itu kalau diterapkan di Indonesia itu mudah-mudahan tanda-tanda kemabruran kelihatan. Bapak pulang dari Mekah rajinnya luar biasa. Nek pulang dari Mekah tambah gablek niku yo kudu mabrur, marjur. Hajinya ora diterima. Yo, teng mriko rajin, wangsul teng Indonesia tambah rajin. Nah niku kata-katanya teng Mekah rajin banget, balik ke Mekah dia nyantai. Nah upayakan pendidikan haji yang di Mekah itu kita terapkan di Indonesia ini untuk menjadikan tolak ukur kita rajin di tanah suci. Kemudian kita tanggal 8 kita berangkat dari Maktab ke mana? Ke Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya wukuf di Padang Arafah. Berangkat tanggal 8, tanggal 9 kita wukuf. Wukuf itu berarti wakaf, berhenti. Di sana itu ada berapa ribu tenda. Kita juga disampaikan sama Pak Jendamiri kayak orang pramukaan. Tapi informasinya sekarang itu tendanya sudah ber-AC. Waktu Umi kemarin tuh di sana udah pakai AC belum? Pakai blower. Blower, dia di tendanya sudah pakai. Lagi saya 2002 masih manual, nggak ada AC saya di tenda itu. Saya masih kipas manual, luar biasa. Di Padang Arafah itu yang sering terjadi bantah-bantahan. Begitu turun dari mobil, cari komando kita adalah tempat kita nomor berapa, kita tunggu komando. Nah kadang-kadang komando kita itu pimpinan kita yang berantem. Karena udah pada berdiri, di mana punya kita pimpinan. Yaudah sini ya, sini, udah masuk semua. Ternyata itu kamar orang lain, maktab orang lain. Di situ sering terjadi bantah-bantahan pimpinan kita dengan pemimpinan yang lain. Maka sabar dulu, kalau memang sudah ada catatan dan nomornya, kita cari dengan sabar. Nah, masuklah ke dalam tenda itu. Perempuan tidak diseket pakai pintu-pintu, nggak ada pintu-pintu Pak. Bahasa orang mengabayak, mengabayak. Tuh. Bagi laki-laki orang gocrono Pak. Orang gocrono cawet enggak gocrono orang. Cuman apa? Cuman andu putih ihram. Loh, itu hati-hati Pak. Di situ itu ada yang rajin ngaji terus, ada yang ngorok terus, ada yang baca salawat kita terus. Enek sing turune yo gegah, wis
Wih, nah itu saya dengan kawan-kawan menemukan itu. Seandainya Mbah nek ningali rencange sing turu sampai ngangkatnya niki ojo dielek olo-oloke ini. Wah, kayak mbata kesempurnaan haji. Nek sing delok langsung nutupke, ora usah ngocok konco. Namanya di situ itu kita memunajat kepada Allah di Arafah. Itu intinya haji. Barang siapa yang tidak ke Arafah tidak disebut haji. Kenapa? Karena inti daripada haji itu adalah wukuf di padang. Sampai ada safari wukuf. Seandainya Bapak Ibu sakit, pas tanggal 9 sakit, itu petugas rumah sakit harus membawa Bapak sakit di atas kendaraan. Sekalipun sakit tanggal 9 harus ada di padang Arafah. Namanya safari wukuf. Kendaraannya nongkrong di situ, bawa kita sakit di tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita tidak dihadirkan di padang Arafah, 35 juta tidak tercatat haji. Maka Pak, kalau ada keluarga yang sakit, sekalipun tidak dikondisikan oleh kita tahu pegawai rumah sakit ini, Bapak ini jamaah haji, kita harus bawa sekalipun keadaan sakit harus ada di tengah padang Arafah pada tanggal 9. Sekalipun kering, sekalipun makeng, aman bisa ada di sana. Itu sangat pentingnya, salah satu rukun haji adalah di padang Arafah. Situ nanti kita dengar khutbah hukum tanggal 9. Ya, ada petugas dari sana juga kadang-kadang bisa dipilih dari rombongan kita yang mampu untuk menyampaikan khutbah hukum di padang Arafah. Kemudian setelah itu alam tanggal 10 yang disebut tadi ayamun had, besok mau lebaran, kita sudah menuju mabit di Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah mabit itu artinya kita bermalam sekali, bukan malam-malam harus minum, tapi kita di pertengahan malam harus ada di Muzdalifah. Di situ ada ngambil batu yang persiapan untuk apa? Lontar jamaah. Tapi informasi sekarang sudah diperingan, sudah dikasih batu di kantong. Kalau kami masih mungut dulu, sekarang sudah dikasih batunya oleh Pak Dirjen di sekantong, tapi harus turun kita di situ. Ya, di Muzdalifah. Bermalam kita di Mina, besok kita lontar jamaah Jumratul Aqabah. 3 sumur yang seperti yang dicontohkan yang sudah kita praktikkan di situ, ada 3 sumur. Tapi di hari yang pertama cukup 1 sumur saja. 7 batu kita lempar. Bayangkan begitu banyak orang, jutaan, sumur yang dituju 1. Kalau bukan pertolongan Allah, secara akliyah, secara logika gak bisa. Tapi karena itu adalah kita niatnya lillah, yang bisa menyampaikan ke sana adalah Allah, semuanya diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mah sudah kayak ini, kayak dinding ini. Kalau zaman kami tuh segitiga tiang, kayak tiang begini. Sekarang udah gini, tembok begini, jadi kan dilempar tuh sudah positif, kena dan turun ke bawah batunya. Nah itu, ngelempar aja harus ke atas, jangan ke bawah. Bawah menengok. Fokus itu balang aku. Setan kena, tangai bantah-bantahan gitu. Jadi jangan begini, lempar ke atas. Ya, tapi ada sebagian yang kami temukan secara numpuk sepatu, Pak, sepatu. Memang emosi gimana karena itu katanya ngelempar setan.
sendalnya pakai setan, sendalku di pok. Nggak sama rentak lontar pakai sendal. Tak banyak sendal itu, sendal yang putus kadang mah lempar pakai sendal. Nggak sah, ya. Kalau setan jangan dihormat-hormat, sendalku mampu, wes pakai sendalku, wah ya iso. Harus pakai Kabir Ali di komando supaya niat belakangan tidur kagak ada lupa sudah 10 kilo ini banyak kasusnya dan harus dijawab, harus disampaikan bagaimanakah itu pilihannya. Kalau masih dekat putar balik bikin repot nggak sama yang lain. Yang 40 di satu bis itu sudah tancap gas, jalannya 110 di sana. Kalau di kita sekarang 100 boleh nekor. Kena tilang. Di sana bebas, nggak ada aturan kilometer. Ada yang 125 mobilnya cepatnya. Panas-panas sama pakai super di sini. Ada yang nyebut rambutnya sangkut. Nah ini kan Riko, membuat Riko zaman hari ini bicaranya kita harus bicarakan hari ini, wanti-wanti jangan sampai lupa nih. Ya. Pilihan kedua, kalau belakangan ingat sudah ke makam, sudah dekat, sudah tadi disampaikan 5 jam, 4 jam setengah. Melakukan di sini memang ada kilometernya, boleh pakai saja kilometer, apa ya pengalaman ya, 470 kilo. Dengan lebar jalan 12 meter. Saya nanya bisa dulu, berapa sih jalan lebar di sini? 12 meter. Berarti kan lebar yang lebar. Tancap gasnya enak kan? Datar. Satu arah lagi. Bagaimana kalau sudah dekat? Maka silahkan kembali kepada mikot yang terdekat. Di sana ada mikot namanya tangki. Kalau ibu kasusnya ada yang terjadi seperti itu diarahkan oleh pihak pembimbing, silakan ibu mikot saja di tangki 6 kilo dari mau jangan ngebangkan. Itu ada solusinya juga. Kalau masih harus putar balik ke Madinah. Nah, sendirian harus nggak mau nih jamaah ukuran kan nggak ganggu. Itu solusi ya. Itu pilihan terakhir itu kalau ulama itu mikot dari mikot yang terdekat. Nah, kalau itu tidak dilakukan kedua-duanya maka ada dampak. Untasan takut living pas buang pengembalian habis ada bayar bawa cukup bekal dari sini juga belakangan sampai sana turun. Jadi hari ini kita bicarakan itu. Ini ketan paling 10 real. Nah kalau ketan 10 real 6 kilo 8 kilo. Tapi kan ini nggak nyaman bersama ibu. Dikekiin sama pengurus, sementara nggak boleh marah. Nah, gitu kan. Hari ini KBH adalah mewanti-wanti jangan sampai lupa niat ketika di mikot itu nanti bukan saya tapi ada karung ada pembimbing itu jangan ngeyel apa ngeyel? Jangan ngeyel kalau diarahkan. Nah, haji tamat masih modular lagi. Saya khawatir juga dibantu-bantu. Mendahulukan ihram nawaitul umrata wa akhramtu bi. Ini yang kita bicarakan itu tadi Pak. Tadi sudah dimulai. Jangan sampai lewat batas, lebih baik sebelum batas. Pada umumnya di Masjid Kuba. Nanti di situ ada tahapan sunahnya, kita akan nyampaikan itu 6 kisah
masjid tertua di Madinah. 6 tahun berikutnya baru mendirikan Masjid Nabawi. Ketika marhaban itu, Bu, kita Bu, ada yang marhaban versi yang baru, hadroh ya, itu disambutnya di Masjid Bu. 6 tahun Jumatan baru bikin masjid yang baru yang sekarang yang akan dikunjungi itu. Tapi kedua-duanya akan dikunjungi. Wadamu tarki makmurin, dan ada dam yang ditinggalkan yang diperintah. Apa nih maksudnya? Kata di tengahnya ini dam makmur ini adalah dam ketika rukun haji itu ada lempar jumroh yang 3 kali sehingga 72 batu. Pertama 7 tinggal 63, jeda dulu tuh kan. Ada yang enggak dilaksanakan sama Ibu, nanti mungkin ada itu mungkin ya. Itu dam makmur nama. Itu juga Ibu harus bayar dam lagi. Hari ini kita bicarakan. Hari ini BKBH selaku membantu tentang rukun tentang kajian itu mewanti-wanti. Maka hari ini suruh hadir itu. Kira-kira begitulah. Wadamil khalqi. Ini undak usuk lafun wanasun, dan dam Ibu ketika sa'i dan umroh tidak cukur, tidak halik, tidak potong rambut, apalagi sampai pelontos, itu harus bayar. Mungkinkah kasus terjadi? Ada, Bu. Karena hari tas ada jamaah dunia bisa jadi ke kita, uluk salam sholatnya, beres hajinya adalah di tanggal 13. Tanggal 15 mau cukur, mau udah bukan haji, bung, kira-kira begitu. Nyambung nggak? Lupa. Haji itu pada hakikatnya hanya 7 hari. 7 hari dari 40 hari yang kita tinggal di sana. Tadi 20 hari tadi, yang sudah disampaikan tadi, tamat tadi. Begitu ingat saya nggak cukup, ingatnya udah tanggal 14, bukan Dzulhijjah, udah bukan. Kalau hari tasrik masih bisa cukup, langsung ketika ingat langsung cukup. Ingatnya apalagi udah di kapal. Nah itu nanti beda lagi. Diulang, ada dam cukur. Ini harus bayar. Tapi tidak unta, ya, yaitu kan turun. Wadamir wal kolam, dan ada dam mencabut kuku kita. Tapi berbeda. Ibu di hotel gunting kuku lalu tidak tanggal, separuh tidak jatuh. Begitu lagi ihram, labbaik Allahumma labbaik, kesenggol jatuh, ya nggak usah berdam itu mas, oleh amat Ibu. Banyak amat duitnya ya, nggak berdam yang itu mas. Ini sengaja gunting kuku, bisa jadi Bu. Saya sedikit punya pengalaman makna ya. Panbel mobil bis saya ketika umroh tapi putus karena bekas panas-panas. Saya orang Iran, ketemu sama seperti Indonesia Tasik. Mau tanya aja, saya lihat di depan itu 125. Ujung-ujungnya panbel, jebol. Sementara itu masih 60 kilo lagi menuju Kota Mas. Nggak ada ruko, jalan tol, nggak ada pasar. Beli dulu ke Kota Makkah 60 kilo. Jamaah pada turun. Saya ngeliat onta jadul, saya orang kampung, saya udah unta. Itu saya iseng cabut ini kan, cabut rumput. Untung ada yang ingetin belum nyabut.
Itu bisa terjadi. Atau tadi gunting kuku dikiranya sudah tanggal semua, belakangan baru separuh. Ketika sudah ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata, iseng ini jatuh. Yang ketika di hotel gunting kuku sebelum niat ihram boleh. Itu bayarnya hanya yang tanggal tadi tidak bayar tidak bayar dam. Tapi kalau sengaja bayar damnya dam fidyah, dam tahyir namanya. Turun lagi ke bawah, hanya sodako kisaran real ya 70 lebih ya 80.000, karena zakat di sana 80.000 gambarnya ditemukannya. Berbeda antara mencabut dengan memotong damnya juga berbeda begitu. Bagaimana kalau nyensor? Oh, itu macam berat. Di sana di Arafah dapat pakan, ide pakan maaf nyebut ya, bukan karena ini. Udah ada banyak pohonan di Arafah itu. Nah, dia jangan cari kayu bakar. Udah dijamin, andai kata damnya lebih berat lagi. Namanya lapun warna sangat tergantung kasuisik dengan bobot kesalahan. Mohon maaf saya serahkan lagi, memang agak aneh tapi sudah saya baca di kitabnya. Bagaimana kalau lagi umroh, pertanyaan yang tidak ditanya tapi dijawab. Bagaimana lagi ikram, garuk-garuk kepala, belakangan dapat yang paling dibenci. Menteri Pendidikan dulu Bapak Dasan 84, saya ingat aja ngomong di TPRI, semua kutu dibenci. Kutu loncat dibenci, bentar-bentar tidak partai, bentar-bentar organisasi, mana yang enak, pindah lagi, berhasil, triknya politik jadi lagi, tapi dibenci. Kutu lompat dibenci. Orang itu dibenci sama petani. Tapi kutu buku desain kata menteri kita. Ada kutu satu yang dibenci, kutu kepala. Belakangan lagi umroh, garuk-garuk dapat kutu, gemes. Digigit saja sebenarnya di kulitnya. Digigit, gemes. Bagaimana itu? Batal umrohnya, tentu tapi bayar damnya dam fidyah. Jangan obrol, jangan isrof, jangan konsumtif, jangan ngambur-ngamburin uang. Enggak, gua mau kambing aja, udah sedekah aja 50.000 ke orang fakir miskin. Di mana cari fakir miskinnya? Di takmir masjid. Yang bukan nyapu mas. Yang seragamnya hijau itu adalah ring 1 untuk yang ngepel Ka'bah. Nanti ada di lantai 2, warnanya adalah coklat, yang di sana adalah biru. Salah satunya itu aja. Itu yang digaji oleh raja, itu masuk kategori yang bisa dikasihkan sodako. Ya kalau mau keliling ke gang-gang atau di lainnya soalnya. Sahabat bertanya, bagaimana Rasul kambing kita yang korban dibawa dari Madinah? Bawa kurban dari Madinah, benar tadi. Luar biasa perjuangan hajinya Nabi Muhammad, tetapi pun hanya 2 kali yang menguruskan haji. 22 hari jalan kaki, turun gunung. Logistiknya dibuntah, bukan orangnya Bu, orangnya tetap jalan kaki. Perbekalannya yang dibuntah. Coba. Sampai kota Makkah 20 kilo lagi udah biaya yang menuju Jeddah Madinah dan Madinah tempat ikut dipanah di perang. Sahabat kata Nabi Muhammad, sudah di sini berhenti bikin tenda. Lalu dibentuk tim Dururun, namanya sahabat Utsman. Belakangan beritanya oleh setan Utsman ditawan, dibunuh. Besar para sahabat menyiapkan barisan untuk melawan. Begitu beberapa jeda datang sahabat Utsman itu
Usman datang lagi pun nggak tahu beritanya iblis yang nyebarin. Tuh. Katanya haji 10 tahun ke depan, kata iblis kemarin di tenda-tenda. Usar orang Islam. Begitu hasil perundingan dicek oleh Rasul, ditanya bagaimana hasil perundingan haji tahun depan. Jadi bukan 10 tahun, bukan. Kok tadi ada yang nyampein itu berita dari itu. Nah, disitulah kambingnya itu dijawab oleh Rasul, suratul Baqarah, ya. Hadiam Maligol Ka'bah, itu ayat suratul Baqarah. Silakan saja kambing yang kita usung, yang kita bawa dari Madinah itu kita potong di Hudaybiyah, dipotong kambing dari bawah itu juga ke Madinah. Maka namanya dam ikhsar. Alhamdulillah ini kemungkinan kecil terjadi untuk kita. Kecuali Yaman putih ini perang campur habis. Kita sudah ada di pesawat, bisa kita dibelokkan kemana. Itu kalau sekarang ya dam ikhsar. Sedikit ada pengalaman buat Bu yang ya. Engkau usah khawatir Bu. Kalau Soviet Ukraina ini jalur utara, insya Allah pesawat kita nggak lewat situ aman. Enggak usah takut ada berita. Kembali saja ke sini. Wadam milki sorry dan dam dipotong oleh pasukan kafir. Nabi Muhammad mau masuk kota Makkah, dipotong, dicegal di Hudaybiyah 20 km lagi itu sudah masuk. Tidak boleh masuk, tidak diizinkan. Katanya 10 tahun ke depan, begini nggak tahu beritanya kok ada tahun depan. Maka tahun 9 Nabi Muhammad melakukan haji. Bisa dipahami ya, ini tidak mudah insya Allah tidak terjadi dalam kisah ini, tapi karena pakainya disampaikan. Wadamil qatli sayd tadi sudah ya. Dan membunuh hewan buruan. Apa hewan buruan? Di sana ada kijang, di sana ada unta, kelinci. Ya kelinci ini yang suka ngegenitin, yang suka ngepada-pada kita nih. Ya, lucu gitu kan lewat. Nah, dibunuh jangan kita kena dam. Nah, tadi minimal maksimalnya ngebunuh butuh tadi ya, ngebunuh butuh itu minimal. Ada nih, bisa juga Pak heran kitab Tanwir Qulub menerangkan itu bahwa ngebunuh butuh bayar itu bagus berarti ketimbang kita nggak seolah-olah nggak ada masalah gitu kan. Ya tadi udah dijelasin susah Pak. Ya kita juga sedikit banyaknya semaksimal mungkin harus rapi. Hari ini juga ketika KPI ini memanggil bukan untuk dikasih maki, tapi untuk dikasih ilmu, ingin melayani pada dasarnya. Wadamil jima'i dan dam jima ini berat. Pasangan paket bersetubuh dengan istri sah, tapi belum selesai tahalul awal, belum cukur. Ini harus bayar dan ini unta ini berat ini kesalahan di sini. Walaupun istri kita sendiri. Ya terus nanti ini makannya Pak yang milih yang ini panjangnya Pak. Ya bukan tipe saya yang jelasin itu nanti. Jadi wadami jima'i dan bayar dam akibat dari melanggar aturan ya, jima walau dengan suami atau istri yang bayar damnya harus pun tapi di sini ada pelonggaran Bu. Kalau 2 kali kan tetap tuntas saja kata di situ seperti ini boleh tapi jangan dilang tetap Bu jangan bukan untuk dilanggar dijelasin juga bukan. Aja mumpung kita sudah dibahas habis duitnya pakai habis.
Kan pembedahan nggak tahu, saya kita nggak masuk ke situ. Wadamil istimta'i, waduh ini bahasa kedokteran aja Bu ya, ini agak udah, ini agak apa gitu ya. Dan dam onani, udah bahasa kedokteran aja, udah sampai situ aja ya. Dam onani udah gitu aja, terus banyak yang balik. Yang paham bahasa kedokteran ya udah sedikit telan. Dam onani. Ya kalau yang ke bawah suami istri takutnya. Punya apa-apa, nggak punya sebidang tanah, kebun, sawah, nggak punya, mobil nggak punya, tapi punya tempat di wajib itu Bu, pergi daftar haji, bukan keren-keren. Yang nggak wajib punya tempat tinggal cuma atu-atunya, kita pun ada mantu, nebeng di situ. Panas sama tetangga daftar haji dijual, berangkat. Dijual, kata disuruh keluar, itu tidak mampu. Punya pekarangan satu kaping, punya rumah tinggal, wajib, nggak apa-apa Bu. Itu masa kategori wajib. Saya bukan manajemen KBRI, itu mau pantesan itu banyak aja Pak. Pak Ustaz ngomong enggak ada keterangannya. Jadi nggak lanjut tuh Bu ya. Standar wajib adalah punya rumah tempat tinggal, masih ada sisa harta yang di luar sana. Jual itu bukan orang ambisius, tapi permainan hati tadi, menata hati. Saya ingin menggenapi rukun Islam, bukan karena panas sama tetangga sebelum. Bak ibarat maklumatin daruratin ini bak ibarat pahamnya dengan rukun sholat yang sehari-hari. Jadi bicaranya nanti adalah cara hajinya, manasinya menjelang berangkat gampang katanya. Gak bisa seperti itu. Di sini dibuat 4 guru. Padahal sebelum daftar haji pun ketika ada materi haji harus karena semua orang Islam itu wajib haji. Tinggal nanti pundak kusuknya tadi kadar kemampuan kayak apa. Ada yang bandar, ya sudah lakukan. Li'anna dammat tamatu'a innama wajaba bitarkil ihrami. Karena sesungguhnya dam tamat, kita lagi-lagi fokus ke haji tamat. Tadi sudah disampaikan, bukan kebijakan KBH, bukan kebijakan Kementerian Agama, tapi ini kebijakan Madzhabul Arba'ah. Teknisnya akan diserahkan oleh Bapak dan Karo dan Yayas, di mana kapan dipungut nominalnya berapa. Saya nggak nyawe-nyawe, itu adalah terbuka. Karena ini Bu, mohon maaf, saya juga mencerdat, saya juga pengamat, sudah 5 tahun yang lalu ini suara sumbang di luar sana banyak bahwa dam tamat itu adalah pungutan biar katakanlah kasar seperti itu. 3 Bu, ini saya sebutkan halamannya tuh 330 syarat takrib pada Imam Syafi'i dan imam yang lain, imam kita semua, bahwa sepakat dam tamatu haji tamatu harus bayar dan ala kulli minal mutamati wal iron kan tadi saya sepakat yang kita sampaikan wajib dan bagi orang yang mengambil haji tamat. Apa itu haji tamat? Itu mendahulukan ihram, memperolehkan umroh dengan jeda 20 hari. Kalau dari Madinah itu sudah ihram, lalu tahallul,
pulang ke hotel, sana sunah-sunah saja ke Masjid Haram, nunggu tanggal 8, 9, baru niat haji. Terpenggal tuh maksudnya tamat itu. Kalau kira paket besar maraton harus selesai semua rukun itu. Bahkan nyalin pun memang tidak dianjurkan, nyalin pakaian putihnya itu dan nggak, mohon maaf, dan nggak pakai dalaman itu. Dan itu umumnya adalah untuk pribumi. Jadi jangan punya sangkaan kita yang menjawab ini dikenakan oleh pihak pemerintah dan para ulama suruh haji tamat. Konsekuensinya, resikonya harus bayar, itu bukan kebijakan KPI, tapi itu hukum Nabi, hukum syariat. Lapang dada ya. 5 tahun yang lalu terjadi kasus bahwa bayar dam itu hanya pungutan untuk keuntungan pihak pribadi. Cuman ya teknisnya kan ya seperti itu. Ibu akan dipungut nama, disetorkan ke jagal. Enggak semuanya orang 20 hadir ke jagal. Perwakilan itu, perwakilan kan Haji ya, mahir amat sangat Bu. Saya punya tetangga tukang beset Siraja Tega di pembunuhan masal kalau lebaran sama bulan haji itu cepat betul ngulitin kambing, lebih cepat kabarnya di sana itu orang pulau pakai betul. Kita percaya saja ya bahwa itu nanti akan jelas kapan di sini disampaikan. Ada 3 pilih. Saya khawatir kalau nggak disampaikan, ibu ada mendengar, bapak mendengar. Dilakukan ketika ihram itu keburu enggak? Tentu lagi-lagi untuk orang lokal dong. Ibu baru ihram mau berangkat ke Arafah, baru mau berangkat supaya potong kambing. Ada tersisanya waktunya saat ini, tentu di sini tidak. Tapi untuk orang lokal bisa. Maka dijelaskan di sini boleh ketika ihram, boleh terafdol di sini disampaikan pada buku pada hari nahar. Ketika di sana ada khutbah di Arafah, khutbah Arafah mau menuju ke Mina Muzdalifah, di situ panitia menyetorkan nama untuk memotong kambing dan tamat. Lagi-lagi tentu kita tidak keburu, maka butuh orang lain. Mungkin tepat, mungkin siapapun kita adalah butuh orang lain. Nah, mungkin itu tepat ya. Contoh, saya punya kayu bakar, kagak punya kampaknya, minjem orang sebelah. Ke orang sebelah punya kampak, kagak punya kayu bakar, gua kasih lagi, gitu. Jadi siapapun kita butuh orang lain, siapapun kita adalah butuh panitia. Akhirnya kembali kepada penekanan saya awal, tolong setia kepada panitia. Insya Allah nggak kaleng-kalengan panitia di sana juga. Insya Allah nggak asal-asal. Jadi kembali, walaupun super kasih di situ jangan ada debat, walaupun itu dibolehkan debat fikih di sana boleh, tapi yang terkait dengan haid, maksudnya ibu di sana ngebahas lagi tentang materi di sini debat nggak batal. Ini mah tadi pribadi urusan duniawi, debat di sana urusannya itu urusan diwanti-wanti ya. Kembali, kapan dilaksanakan qabla yamin nahri, yang bagus adalah yang afdal adalah pada hari nahar. Nah, hari nahar itu ialah hari kurban, tanggal 10 di Indonesia. Sampai kapan? Lagi pilihan belakangan, tapi kita bukan mengatakan kecerobohan. Belum juga, karena ada bahasanya haji mandiri. Silakan saya akan paparkan haji mandiri. Ini kelemahan di sini. Di sini kelemahan. Ada Bu, saya punya uang banyak, saya mau haji sendiri, nggak apa-apa, dipersilakan. Tapi ilmunya mumpuni tidak. Dan manajemen waktu pada saat ini bisa nggak? Sakit berobat sendiri, ibu nggak lewat KBA, bukan promosi. Tapi ini fakta, karena duit saya banyak. Mau daftar sendiri, berangkat sendiri, boleh, nggak dilarang. Ya artinya tetap daftarnya lewat prosedur itu, tapi nggak manasik, nggak apa, silakan apa.
Tapi ketika sakit nggak ada yang kita 200 dokter tuh se-Indonesia terbaik se-dunia itu adalah manajemen kesehatan Indonesia. Didampingi 200 dokter, itu pun berangkatnya 1 bulan sebelum Bapak kesan. Tapi jadinya kita kan sorry ya, 200 juta jadi gua juga mau 2 bulan. di sana 2 bulan tapi gajinya 200 juta. Negara lain enggak semua seperti itu Bu, maksud saya supaya dapat disyukuri, maksud saya penjelasan. Lalu mau kurban, silakan beli sendiri, manajemen sate potong sendiri, kasihkan sendiri. Keburu nggak Bu? Nggak mungkin kan manajemen waktu itu nggak keburu kan? Nah yang ngebagiin ya kabarnya dibagikan ke Mesir dan ke Afrika. Lagi-lagi panitia jaga anak itu dong nggak usah terlalu di sini, nggak usah terlalu detail. Mana panitia kurban Arafah sampai nggak tahu udah disodakoin belum? Ya tidak juga. Insya Allah kapan itu diberitakan secara internasional, kabarnya dikirim ke Afrika dan ke Mesir, bahkan kadang ke kita katanya. Daging itu jadi sana perlu kebanyakan. Pada saat itu sudah berdua banyak saja mahal, yang tamat itu separuh saja, beberapa kambing. Jadi hal ini demikianlah materi saya bahwa haji yang saya katakan tadi harapan namanya boleh Bu ya, ini berdoa untuk Ibu. Saya lihat kalender adalah Kamis ataupun Sabtu, mudah-mudahan hari Jumat setara dengan para haji 70 kali pergi haji. Kalau di Arafahnya malam hari Jumat, mudah-mudahan harapan boleh terjadi. Kemudian tentang jam kita bahasnya banyak jam tamatu karena memang haji tamatu dan haji tamatu ini nggak lebih adalah dari sebuah kehati-hatian kita yang jelas-jelas ini fardu ain, artinya fardu ain suami istri wajib tahu. Lebih-lebih ibu menjelang beberapa bulan Juni kisaran, tapi nggak bisa saya nyebut tanggalnya, akan berangkat. Yang apa sakit hari ini kita sampaikan akan diamalkan, akan dipakai. Kurang dan lebihnya akan ditambah dengan sesi tanya jawab. Demikian saja dengan durasi, dengan apa namanya dianggap cukup dulu. Tapi hal-hal yang ada belum paham, semampu pihak kami akan menjawab. Kalaupun tidak terjawab, tempo nanti besok ada sudah terjawab. Dipersilakan. Demikian. Wassalamualaikum. Bluetooth mode. Assalamualaikum
Enong, ini hotelnya Jemaah KBH Al Utsmani. Di rumah 304, di tempatnya kantor sektor 3. Raudhah ya. Mereka sudah dapat kamar semua, alhamdulillah sudah di hotel semua, sudah di kamar. Dan insya Allah habis subuh baru kita adakan umroh, karena sekarang pada istirahat, kasihan. Oke, jumpa lagi. Ini Jemaah KBH Al Utsmani lagi tawaf. Suasana pagi hari, baru jam 7. Alhamdulillah syarrafal Ka'bah alladzi la ilaha illa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masukan Indonesia kembali lagi